Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Zahra dari kelas 2 SIA. Di pertemuan kali ini, saya akan menerapkan multiple approach pada proyek Pinades saya pada setiap kolomnya. Untuk menggunakan multiple approach pada setiap kolomnya, kita membutuhkan tabel media. Yang dimana tabel media itu ada beberapa tipe data dan yang harus disediakan itu yang ini. Nah, di sini saya menerapkan multiple approach itu. Oh, sebelum itu kita cek dulu di tabel media yang sudah kita buat di migration-nya. Di sini. Di sini kita isi sesuai dengan yang ada di perintah classroom-nya atau yang sesuai dengan yang ada di Notion. Yang pertama itu kita cek ada di dokumennya, dokumen parcelnya. Kita cek dulu di bagian controllernya. Di dokumen controllernya itu di bagian store-nya itu kita sudah menyediakan form untuk mengupload multiple media yang mau kita upload di dalam kolom dokumen dan di dalam form dokumen. Sini sudah tersedia, kita bisa mengupload beberapa file, lebih dari satu file untuk diupload ke dalam form dokumen. Di sini juga di bagian update-nya. Jadi ketika kita ingin mengupdate atau mengedit datanya, di dalam form tersebut juga terdapat untuk mengubah atau ingin mengupload ulang media yang baru. Nah, di dalam form multiple upload tersebut, kita dapat menghapus misalnya yang awalnya ada tiga media, kita bisa menghapus satu dan itu tersisa dua media lagi. Kita coba dicek di modelsnya. Nih, kita merelasikan model dokumen ini ke dalam tabel medianya. Kita cek sini, kita menambahkan public function medianya. Terus, lanjut coba kita lihat ke dalam migration-nya. Oh, migration-nya tidak ada perubahan sama sekali. Lalu kita next. Oh, untuk di dalam seeder yang ada di dalam dokumen, itu saya menggunakan Faker. Jadi si dokumen tersebut itu Faker, yang default itu berisi 1000 data. Untuk parcel ID, jenis dokumen, nomor, keterangan, untuk parcel ID, jenis dokumen dan nomor itu menggunakan Faker. Dan keterangan itu juga Faker, tapi untuk elemennya itu sudah saya sesuaikan atau sudah saya atur. Jadi nanti tergantung Fakernya saja menempatkan beberapa keterangan ini ada di dokumen yang mana saja. Terus lanjut, untuk penerapan multiple approach lainnya itu saya menggunakannya itu ada di dalam peta parcelnya. Dalam peta parcel itu menggunakan media juga. Itu kita coba cek. Oh ya, maaf, di dalam dokumen itu kita bisa cek di create-nya itu. Ketika kita ingin menambah data, maka kita di situ bisa mengupload multiple medianya dan jangan lupa dalam request validate-nya itu kita tambahkan media filesnya. Begitupun juga dengan peta parcelnya. Di function store-nya itu kita tambahkan media files-nya ini. Lalu untuk media create-nya itu kita tambahkan juga di dalam function store-nya yang ada dalam peta parcel controller-nya. Begitupun juga dengan yang update ada di sini. Terus kita coba cek di dalam modelsnya, peta parcelnya. Ini juga ada public function medianya. Dan di dalam seeders-nya itu, saya juga menggunakan Faker agar memudahkan juga. Ini saya menggunakan Faker. Jadi untuk
JSON itu kayak koordinat, titik koordinat yang ada untuk peta tersebut itu faker juga. Panjang dan lebarnya itu juga faker. Namun kita juga bisa menambahkan data data manual tanpa faker dan akan ditambah ke data terbaru. Terus kita coba cek di migrationnya itu, tidak ada penambahan untuk migration itu tetap saja. Terus multiple uploads, terus kolom selanjutnya menerapkan multiple uploads itu ada sengketa persil. Nah, di bagian store-nya itu juga menambahkan media files-nya jangan lupa. Dan untuk ininya, hash file media files-nya juga ada dalam function store yang ada di sengketa persil controller. Lalu di bagian update-nya juga ada di create. Dan di bagian destroy-nya atau hapusnya itu juga ada untuk menghapus salah satu media atau media yang mau kita hapus. Lalu lanjut ke models di sengketa persilnya, itu juga ada public function media. Kalau tidak ada kita terapkan public function medianya dalam step models, maka tidak akan bisa menerapkan multiple uploads-nya. Lalu lanjut ke migration datanya itu tetap juga tidak ada maksudnya tidak ada kayak penerapan multiple uploads-nya. Cuma untuk isi-isi sesuai dengan ininya itu harus diisi di bagian tiap migration-nya. Terus lanjut ke seeders singkatannya itu saya juga tetap pakai Faker. Ini jangan lupa ini menerapkan media files-nya dalam seedernya. Untuk multiple uploads atau media di tiap seeder itu tidak Faker. Jadi kita memang harus mengupload manual media tersebut. Intinya itu tidak Faker. Lalu lanjut ke bagian views-nya. Karena sebelumnya itu saya cuma punya tabel user, warga, persil. Jadi berarti yang untuk dokumen, oh maaf, dokumen itu sudah ada sebelumnya. Berarti yang untuk sengketa persil, data persil, dan jenis penggunaan itu merupakan kolom baru yang baru saya tambahkan di pertemuan kali ini. Kita coba buka maaf, kita lanjut ke bagian jenis kolom terakhir itu jenis penggunaan itu tidak menerapkan multiple upload, jadi itu cuman menginputkan manual seperti nama atau keterangan. Itu bisa jadiin faker, tapi saya ingin menerapkan manual saja karena sudah terlalu banyak yang menggunakan faker. Kita buka di controller jenis penggunaan itu seperti biasa saja seperti ini, karena itu cuman menambahkan halaman saja jatuhnya dan menginputkan form. Lalu di modelsnya seperti ini, dan seperti ini saja karena emang dibutuhkan untuk menginputkan form jenis penggunaan itu cuma nama untuk penggunaannya dan keterangan penggunaan tersebut. Terus lanjut ke migrationnya itu juga sama seperti ini ya. Tidak ada kayak multiple uploads karena emang tidak menerapkan multiple uploads. Dan seedernya itu tidak ada karena memang ingin menerapkan manual saja, jadi tidak ada seeder. Terus kita lanjut ke bagian views-nya. Oh, maaf, bentar ini saya mau hapus dulu. Oke, lanjut ke bagian views-nya itu di page yang baru saya tambahkan itu kan berarti yang gini. Jadi di dalam navbar saya itu untuk peta parcel dan sekitar parcel itu dibuat drop down-nya. Jadi untuk navbar itu cuman bacaannya itu seperti kayak parcel saja, cuman di isi drop down-nya itu ada peta dan sengketa buat parcelnya. Jadi makanya di dalam page-nya ini saya buat itu parcel tanpa navbarnya. Oh, maaf, bukan parcel tapi parcel data. Nah, dalam parcel data itu baru terdapat peta dan
drop down sengketanya. Kita coba ke dalam, kita coba ke dokumen terlebih dahulu. Kita coba buka indeksnya. Indeksnya sama saja. Ini yang kemarin, ini yang kayak untuk searching atau paginate itu. Nah, yang terbaru itu adalah untuk multiple uploads-nya. Nih, seperti ini thumbnail dokumen untuk mengupload multiple uploads yang kita inginkan. Nih, oke, gitu saja. Oh, di bagian editnya juga kita cuma perlu menambahkan kayak potongan-potongan kode untuk menerapkan multiple uploads-nya. Ini. Begitupun juga di create. Nih, oke, kita lanjut ke parcel data, di mana ada terdapat peta parcel dan juga sengketa parcel. Kita coba ke peta parcel terlebih dahulu. Kita buka di indeksnya. Ini sama saja seperti tadi kayak default. Apa yang perlu dibutuhkan untuk menginputkan di form. Cuman kita menambahkan multiple uploads-nya. Seperti ini. Lalu lanjut ke bagian edit petanya itu. Nih, di sini kita menggunakan untuk upload media barunya atau kayak untuk mengupload multiple uploads-nya. Seperti ini. Lalu di bagian create-nya juga sama. Kita cukup mengupload media yang ingin kita upload. Bisa lebih dari satu. Oke. Lalu untuk bagian sengketa, kita ke indeksnya terlebih dahulu. Sama saja, kita emang hanya perlu menerapkan multiple uploads-nya. Itu ada di sini. Begitupun juga di editnya, ya ada di sini. Mengupload multiple uploads-nya dan juga di create. Itu merupakan itu merupakan 3 kolom yang menerapkan multiple uploads-nya. Dan untuk jenis penggunaan, itu sama di nama JP saja. Di indeksnya itu seperti biasa, mungkin default seperti kayak yang ada di user, warga, ataupun parcel. Karena itu tidak menerapkan multiple uploads. Ini sama saja. Biasa ini kayak butuh apa saja yang mau diinputkan. Kalau di jenis penggunaan itu cuma butuh nama penggunaan dan juga keterangannya. Begitupun juga di edit. Dan begitu juga di create. Untuk routes-nya, nih, saya nih dalam routes-nya itu ada ini. Ada banyak routes yang baru. Oke, kita coba langsung saja ke tampilan websitenya. Ini memang belum rapi karena saya belum merapikan isi-isinya. Kita coba ke karena kita melakukan multiple uploads di dokumen, maka kita coba di dokumen terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah coba tadi. Kita coba di tempat yang lain, misalnya di sini. Saya ingin mengupload misalnya 3 ini. Saya simpan. Nah, maka sudah bisa dan kita coba cek di edit. Kita bisa coba hapus. Satu aja. Nah, lalu kita simpan. Oke. Lalu kita lanjut. Nih, tinggal 2 ya. Lalu coba kita lihat di ini drop down yang saya bilang tadi, di parcel data itu, ada di peta, kita buka ke peta terlebih dahulu.
Nah, di bagian peta ini emang tidak menampilkan gambarnya, cuman ketika kita ingin mengedit untuk menambahkan media baru itu bisa. Nah, kita coba di tempat lain, ada di sini. Nah, kita coba upload ini di dua misalnya. Kita simpan, tunggu. Nah, tadi kita lihat tadi di sini ya. Nah, masih tersimpan ya. Terus, lihat ke bagian sengketanya. Ini juga tadi saya sudah mencobanya. Coba, mungkin saya ingin mencoba gambar yang lain. Ya, seperti ini. Oh, saya pilih lebih. Yang saya ingin upload lebih. Kita lihat ada di sini. Nih, detik. Itu begitu untuk lalu untuk jenis penggunaannya itu ini tambah manual saja, misalnya kita ingin tambah di sini, kita simpan. Oh, maaf, ini belum. Ini harusnya. Nah, coba simpan. Oh, nah, ini udah ke save. Jadi untuk dokumen peta Excel dan juga sengketa itu sudah menerapkan multiple uploads-nya. Lanjut ke bagian role dan middleware atau authentication juga. Yang pertama itu membuat out controller terlebih dahulu untuk form loginnya. Ini jadi yang diminta untuk login itu nanti ada email, password, dan juga email dan password saja. Terus di bagian out itu kita juga tambahkan role-nya. Dan di bagian user controller itu tetap untuk kita membuat role middleware-nya seperti ini. Dan di bagian user user model saya kita tambahkan protectable role seperti ini. Dan di bagian migration-nya itu kita tambahkan table string role. Nah, kita membutuhkan role. Jadi ketika kita login nanti itu akan mengecek apakah data tersebut menggunakan data user. Jadi ketika login nanti kita mengambil salah satu data untuk melogin-kannya, itu salah satu data yang ada di dalam tabel user. Oke, kita coba lihat. Misalnya kita mau lihat, kita lihat data usernya. Di sini udah ada role-nya, sudah ditambahkan juga. Edit, di bagian pilihannya itu ada menjadi super admin. Kita simpan. Nah, lalu di bagian views-nya itu saya menambahkan seperti drop down-nya gitu untuk tambahan role-nya. Bagian user, tambahkan seperti ini. Berarti itu ada di sini. Nih. Lalu di bagian editnya itu, role-nya itu ada di sini. Yang berarti ada di sini. Kan diedit kan.
yang ada di sini. Lalu untuk di bagian create-nya itu ada role-nya bagian sini, berarti ketika kita klik tambah, maka ini role-nya ada di sini. Lanjut, lalu lanjut untuk middleware-nya di sini kita lihat untuk bagian roots-nya itu di sini di sini saya menentukan jika ingin diakses semuanya atau yang out ini cuma bisa diakses ketika kita sudah login. Sedangkan yang lainnya itu bisa diakses untuk guest. Bisa menentukan, bisa mungkin kita tambah seperti persel, tapi saya cuma menentukan dua ini saja untuk uh, tesnya. Viewnya kita coba buka di page out login update. Di sini untuk form loginnya ya. Loginnya menyesuaikan dengan CSS yang sudah ada. Begitu juga di update nya. Jadi ketika kita membuka halaman yang tanpa kita belum login, itu kita cuma mengakses selain dokumen dan juga data warga. Dan ketika kita sudah login, maka kita sudah bisa mengakses dokumen, data warga, dan juga data yang lainnya. Kita lihat saja di tampilannya. Misalnya ini saya logout dulu. Nih, terus kita mau lihat tampilannya. Ini udah semua kita buka ini. About, data parcel, data user, ini, dan juga ini bisa ya. Coba kita klik yang data warga. Bisa, karena kita harus login dulu, dan coba kita klik yang dokumen, juga nggak bisa. Oke, coba kita login. Kita login menggunakan salah satu data yang ada di tabel user. Dan untuk passwordnya tadi saya sudah mengganti untuk menyesuaikan agar tidak susah. Coba masuk. Dan setelah kita login, maka kita sudah bisa mengakses data dokumen dan juga data warga. Oke, kita coba logout sekali lagi untuk memastikan. Kita logout. Lalu kita hapus parameternya. Kita coba. Kita nggak bisa lagi mengakses data warga dan juga data dokumennya. Lalu selanjutnya melakukan git push. Terlebih dahulu, lalu git commit nm, lalu git push. Tunggu sampai selesai. Nah, selesai, kita coba untuk memastikannya. Kita coba lihat di GitHub-nya. Udah masuk. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.